ketika wajan itu mau dipakai, wajan itu bergeser tempat, seolah-olah mau dipindah dan mau dibawa ke tempat yang lain. Dan tidak cuma itu saja, setiap malam juga ketika tidur tuh bayang atau tempat tidur itu kadang diguncang-guncang. Selamat malam teman-teman, ketemu lagi di Rasa Misteri, di mana ada misteri, di situ ada rasa sendiri. Di mana ada rasa, di situ ada misteri tersendiri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari pengalaman saudara saya yang waktu itu menjual rumahnya untuk dibagikan ahli warisnya dan kemudian membeli rumah baru di daerah lain. Dan ternyata setelah mendapatkan informasi perumahan, mendapati rumah yang harganya relatif murah, tapi belum tahu resiko apa yang didapat dari membeli rumah dengan harga murah. Beliau menganggap bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk investasi, kemungkinan dengan dijual lagi atau ditempati sendiri bisa menjadi keuntungan yang besar dari nilai belinya yang sangat murah. Dan kemudian rumah itu dibeli dengan harga yang di bawah pasaran. Tapi setelah selang beberapa waktu ditinggali, waktu direnov pun ada beberapa kejadian-kejadian yang terjadi, seperti tukang yang sering ditampaki oleh makhluk-makhluk astral yang nampil di situ, kejadian-kejadian yang tidak lazim dialami oleh orang-orang awam. Tapi itu bukan menjadi kendala buat saudara saya untuk tetap meneruskan pembangunan rumah. Dan setelah rumah itu jadi, kemudian rumah itu ditempati oleh saudara saya dan istrinya. Dan ternyata benar, setelah ditempati, setiap malam ada kejadian yang tidak lazim ya terjadi, seperti kiriman santet, tapi sebenarnya bukan santet itu. Jadi di atas genteng itu sering ada semacam suara-suara gaduh, ledakan itu, macam itu, suara yang hiruk pikuk di atas genteng, seolah-olah ada penghuni di atas sana. Padahal di sana hanya dihuni oleh 2 orang, saudara saya itu dan istrinya saja. Pernah pada suatu ketika istri dari saudara saya itu mau memasak, entah ini suatu kejadian asli atau tidak, tapi yang jelas wajan yang dipakai memasak itu, kalau biasanya itu kan hilang atau terselip ya, alat-alat dapur terselip atau hilang, kemudian mau dipakai dicari, tidak ada. Kalau ini enggak, ini nyata-nyata ketika wajan itu mau dipakai, wajan itu bergeser tempat, seolah-olah mau dipindah dan mau dibawa ke tempat yang lain. Dan tidak cuma itu saja, setiap malam juga ketika tidur tuh bayang atau tempat tidur itu kadang diguncang-guncang dengan maksud untuk menggoda atau menakut-nakuti penghuni di dalam. Nah, untungnya istri saudara saya itu, kalau bahasa Jawanya itu apa, tatak itu apa ya, sudah terbiasa dengan hal-hal mistis itu, jadi tidak seberapa takut, cuman tidak bisa untuk mengakhiri atau bernegosiasi atau mencari jalan keluar berhubungan dengan makhluk astral tersebut. Akhirnya istri saudara saya itu memanggil adiknya yang
kemampuan spiritualnya itu lebih tinggi daripada istri dari saudara saya. Kalau saudara saya yang laki-laki ini malah enggak punya kemampuan seperti itu, supranatural atau kemampuan mistis itu enggak ada. Jadi memang dari istrinya saja itu yang turun-temurun sepertinya seperti itu. Dan setelah ditangani oleh adiknya, terjadilah negosiasi. Dalam negosiasi tersebut, makhluk tersebut ternyata tidak mau dipindah dari tempat itu. Jadi dia maunya tetap di tempat itu dan tinggal tetap di tempat itu. Akhirnya setelah negosiasi lanjutan, diberikan tempat khusus, yaitu di kamar mandi depan. Jadi di situ itu ada 3 kamar mandi, 2 di dalam dan 1 di luar. Nah ini, saya tahunya itu ketika saya nginep di sana. Sebetulnya om saya sudah mengingatkan, nanti kalau mandi di dalam aja gitu. Tapi karena saya sungkan tapi riskan. Kamar saya kan ada di paling luar, jadi saya menggunakan kamar mandi yang di luar, yang di tempat makhluk tadi dinegosiasi ditempatkan di situ. Itu hawanya memang lain ketika saya mandi itu. Saya seolah-olah ada yang mengawasi atau ada yang ada sesuatu yang lain di tempat itu. Merinding gitu kalau mandi, jadi nggak enak, nggak nyaman. Nah, setelahnya saya tanyakan kepada om saya, om ini kok kamar mandi luar tuh kok agak beda ya. Nah dari situ terus om saya menceritakan tadi kejadian itu, awal mula dibelinya rumah itu sampai terjadinya negosiasi itu. Jadi tempatnya ya di situ, memang makhluk itu tidak mau dipindah dan memang ditempatkan di kamar mandi depan itu. Nah, itu dikunci semacam pagar spiritual. Jadi khusus untuk dia dikurung di situ, tidak boleh keluar dari area itu atau mengganggu siapapun yang ada di rumah itu, termasuk bulik saya, tante saya itu yang bertemu langsung ketika masak itu kejadiannya. Jadi posisi wajan itu sudah tidak hilang lagi. Kalau misalnya yang hilang, jadi mau dipakai itu diambil, diseret gitu, seperti gitu. Untungnya kok tante saya itu orangnya berani ya, jadi dipegang dan dia mengatakan ini mau saya pakai masak, sampai seperti itu kejadiannya. Jadi istilahnya itu setan daplek ya kayak gitu. Godanya itu langsung secara nyata real itu, termasuk di tempat tidur itu. Nah, mungkin ini pelajaran bagi teman-teman juga ya, kalau membeli rumah atau kos di tempat yang murah itu ya perlu diwaspadai. Tanyakan dulu informasi atau bawa teman yang punya kemampuan spiritual. Tapi kalau teman-teman sendiri sudah memiliki kemampuan seperti itu ya tidak masalah, asal bisa dinegosiasi ya, saya pikir tidak masalah. Mungkin itu aja cerita dari saya, lain kali akan saya sampaikan dengan cerita-cerita yang lainnya. Sampai ketemu lagi di Rasa Misteri, di mana ada rasa